Assalamualaikum, hai, kembali lagi di Trik Haji. Kali ini saya ingin sharing tentang atribut paspor dan pemeriksaan koper. Baik, perkenalkan saya jamaah haji 2011-2024 dan saya ingin sharing karena kita sama-sama jamaah ya. Kalau ada yang tidak berkenan, kenapa saya sampai menyebutkan haji tahun berapa, mohon maaf di skip aja. Nah, di sini saya ingin sharing tentang paspor. Paspor itu akan kita terima di embarkasi pada saat H-1 kita dikumpulkan di embarkasi untuk tes kesehatan, penerimaan gelang haji, penyerahan paspor, penyerahan living cost, dan penyerahan koper tadi ya. Koper besar itu akan diterima oleh petugas haji dan paspor kita itu ada beberapa tempelan ya. Tempelannya itu nanti kita akan lihat ya. Tempelannya yang pertama ada di depan paspor dan yang kedua ada boarding pass dan ketiga ada stiker nanti ditempel di tas paspor. Nah, ini adalah contoh penimbangan dan pemeriksaan koper besar ya. Dan kalau koper besar itu over atau apa itu harus dikeluarkan ya. Nah, ini adalah paspor yang dilingkari hijau ini adalah yang saya maksud tadi. Ini atributnya. Atributnya 364 ini adalah nomor kursi saya di pesawat. Strip 99 ini adalah nomor bus yang akan saya naikin dari embarkasi menuju bandara. Kemudian malam hari kita akan menerima informasi. Nah, ini yang saya mau sharing ini ya. Informasi koper siapa yang harus dibongkar. Nah, ini sangat mendebarkan ya, sangat mendebarkan. Karena kita ini kan sebetulnya udah dikasih tahu ya pada saat manasik, nggak boleh bawa ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini ya. Tapi ya namanya kita ya, kadang itu adalah yang terlewat. Nah, seperti rokok ya, rokok itu boleh tapi ada maksimalnya. Kemudian seperti palu. Nah, ini 2011 tuh suami saya ada bawa palu. Nah, itu juga maksudnya ini loh, saya ngomong 2011 segala nih. Bawa palu tuh nggak boleh. Terus bawa magic jar, bawa pemanas air, bawa setrika, bawa apa lagi ya, itu tuh nggak boleh. Pasti kita suruh ngeluarin. Nah, setelah kita malam itu deg-degan dengan koper besar, nah tibalah kita mau berangkat, pesawatnya itu jam 2, tapi habis subuh itu kita sudah siap untuk menuju pemeriksaan X-ray untuk koper cabin. Ini tidak kalah mendebarkannya ya. Nah, ini yang saya mau sharing tuh ini. Nah, kita mau antri menuju X-ray, menuju pemeriksaan koper cabin ini sangat-sangat mendebarkan. Jadi petugas itu akan meneriakin barang bawaan yang harus dikeluarkan. Misalnya gunting, benda tajam, minuman, itu semua harus keluar dari koper cabin dan itu petugas itu berseliweran ya. Jadi kita itu sambil ngantri itu sambil deg-degan ya. Saya bawa apa ya nanti, aduh takut. Jadi dia itu sambil ngomong, ini akan memperlambat pemeriksaan. Tolong jamaah keluarkan kalau yang masih bawa ini. Minta tolong petugas untuk membantu mengeluarkan barang-barang yang ini. Aduh gitu. Jadi kita tuh stres sendiri ya. Begitu kita masuk X-ray. Kebetulan kalau saya alhamdulillahnya lolos. Tapi banyak jamaah itu yang setiap lewat X-ray itu bunyi. Ternyata di koper cabinnya itu ada gunting lipat. Nah, gunting lipat itu pada saat dicari itu nggak ketemu. Masuk X-ray lagi, bunyi lagi. Sampai 5 kali teman saya sekamar itu bunyi terus. Ternyata setelah kelima kali ini apa di mana gitu kan, ternyata ketemu itu gunting lipat. Begitu gunting lipat diambil, masuk X-ray lagi, lolos. Alhamdulillah. Nah, ini ya, maksudnya ini yang saya mau sharing ya. Bukan bermaksud sombongnya, tapi sharingnya ini loh, pengalaman ini. Nah, setelah kita masuk ke embarkasi, kita melakukan ritual, kembali ke Indonesia, itu gitu lagi. Kita masuk ke persiapan kepulangan.
Nah, persiapan kepulangan, nah ini di video ini saya lagi nyari tempat duduk saya ya 364, dia di belakang. Nah, kembali lagi pada saat kita mau pulang ya, kita mau pulang, koper besar, koper bagasi itu disetor dulu malamnya ya, maksimal malam ya. Kalau ini H-1 itu sudah di store. Nah, malamnya itu ini juga deg-degan lagi. Kita tuh deg-degan menunggu pengumuman siapa yang harus bongkar koper. Masya Allah, itu sangat-sangat mendebarkan ya. Jadi bongkar koper ini masalahnya apa? Masalahnya pertama over bagasi. Yang namanya kita pulang haji ya, kita mau bawa oleh-oleh. Sebetulnya koper itu kecil ya, tapi kalau kita bawanya itu kurma, coklat, itu ya over sih, 30 kilo itu over. Nah, biasanya itu kita suruh ngeluarin tuh si barang-barang ini sampai dia mencukupi kuotanya. Kemudian barang-barang yang tidak boleh itu apa? Air zam-zam, tapi di koper bagasi atau koper besar. Nah, itu tuh ketahuan pasti. Jadi, jangan bawa di koper besar. Lah, air zam-zam dibawa di mana? Di koper cabin yang kecil. Nah, itu nggak apa-apa. Bawa 10 botol juga nggak apa-apa. Tapi di koper cabin ya, atau di atau di tas paspor. Nah, ini kembali lagi ya di koper besar itu, malam itu, kebetulan saya gelombang 2, berarti saya terakhir tuh di Madinah. Nah, itu kita itu harus bongkar ya, kita dipanggil, kita bongkar koper sampai selesai urusan, baru kemudian paginya kita menuju bandara. Kebetulan saya di Madinah itu Bandara Amma namanya. Nah, itu kembali lagi nih problemnya apa? Di X-ray. X-ray koper cabin. Nah, ini tuh waduh luar biasa ya, mendebarkan sekali ya. Bener-bener deh. Jadi di situ itu kita sudah di warning lagi nih petugas itu, jangan bawa ini, jangan bawa itu. Jadi tambah deg-degan lagi. Nah, ternyata begitu sampai di X-ray itu sering bunyi ya, Masya Allah. Kalau saya itu alhamdulillahnya memang alhamdulillah lewat ya, karena saya memang tahu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi yang jamaah yang lain ini yang saya mau sharing ya, itu kadang tuh ngantongin mungkin bros atau apa gitu ya, yang dia itu kalau lewat ini X-ray itu dia bunyi, atau dia di koper cabinnya itu ada gunting, ada apa yang dia itu pasti bunyi, pasti pasti disuruh bongkar. Dan karena kendala bahasa ya, kendala bahasa, ada jamaah itu yang setiap keluar di X-ray itu bunyi. Balik lagi di rogoh-rogoh kantongnya nggak ada. Sampai akhirnya saya tuh sampai disuruh bantuin ya sama petugas, karena kan nggak bisa bahasa Arab ya, paling bahasa Inggris ya. Jadi saya disuruh bantuin ya, saya bantuin, saya rogoh-rogoh kantong ibu itu. Sampai apa ya, saya juga heran kok masih bunyi juga. Nah, sampai akhirnya tuh saya keluarin semua tuh isi kantongnya ibu itu. Nah, akhirnya bisa nggak bunyi. Lah, maksudku ini ya, ini yang kita sharing supaya kita berhati-hati terhadap koper cabin dan barang yang nempel di kita. Barang yang nempel di tubuh kita, mungkin ada yang mengandung logam atau apa yang bunyi. Semoga membantu. Assalamualaikum.